Pukul 7 pagi hari Senin, Baskara Wijaya berdiri di jendela ruang kerjanya dan menyaksikan pemandangan yang sudah terjadi 9 kali dalam 15 hari terakhir. Seorang perempuan keluar dari rumah mewahnya sambil menangis, membawa koper dan bersumpah tidak akan pernah kembali lagi. Pengasuh anak yang ke-9 baru saja dipecat karena Baskara sudah tidak sanggup lagi menghadapi kekacauan di rumahnya. Di usia 35 tahun, ia adalah pemilik salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, mewarisi kekayaan miliaran rupiah dan seharusnya memiliki segalanya untuk hidup bahagia. Tetapi sejak 6 bulan lalu ketika istrinya Maya Wijaya meninggal dalam kecelakaan mobil, hidupnya berubah menjadi neraka. Bukan karena kesedihan karena ia memang pria yang dingin dan sulit merasakan duka, tetapi karena Rizky Wijaya, putranya yang baru berusia 3 tahun, anak yang dulunya pendiam dan penurut itu berubah menjadi seperti badai kecil yang merusak segalanya sejak kehilangan ibunya. Ia menangis tanpa henti, menghancurkan apapun yang ada di depannya, menggigit, berteriak, dan membuat tantrum berjam-jam tanpa berhenti. Tidak ada satupun pengasuh yang mampu bertahan lebih dari 2 hari. Pak Baskara, suara Bu Sri Wahyuni, kepala rumah tangga yang sudah bekerja 20 tahun, terdengar dari interkom. Kandidat ke-10 sudah datang. Baskara menghela napas panjang dan menyuruhnya naik, di lantai bawah Laras Prameswari. Duduk dengan gelisah di ruang tunggu sederhana, di usia 28 tahun ia menyembunyikan perut hamil 6 bulan di balik blazer longgar. Ia tahu kehamilan akan membuat peluangnya diterima kerja hampir nol. Tetapi ia sudah putus asa. Pacarnya meninggalkannya setelah tahu ia hamil. Ia juga dipecat dari pekerjaan sebelumnya dan sudah 3 bulan tidak mendapatkan pekerjaan. Agen tidak bilang kalau kamu sedang hamil. Komentar Bu Sri Wahyuni sambil memperhatikan perutnya. Saya sudah 6 bulan hamil, jawab Laras Prameswari jujur. Tapi itu tidak mengganggu pekerjaan saya. Bu Sri Wahyuni tampak tidak yakin. Kita lihat saja nanti keputusan Pak Baskara. Laras Prameswari naik tangga marmer sambil melihat kerusakan di sepanjang jalan. Vas pecah, dinding penuh coretan, mainan berserakan di mana-mana. Jelas sekali ada anak yang tidak terkendali di rumah ini. Masuk, suara dingin Baskara Wijaya terdengar saat ia mengetuk pintu. Laras Prameswari masuk dan melihat seorang pria tinggi berkulit sawo matang dengan rambut mulai berubah di pelipis, mengenakan jas mahal yang nilainya lebih dari penghasilannya setahun. Ia duduk di belakang meja besar sambil melihat komputer tanpa mengangkat kepala. Satu lagi, gumamnya dengan nada meremehkan, nama saya Laras Prameswari, pengalaman 5 tahun mengasuh anak. Saya memiliki pelatihan pendidikan anak usia dini dan pertolongan pertama. Baskara Wijaya akhirnya mengangkat kepala dan melihat perutnya. Ekspresinya langsung menjadi lebih dingin. Kamu hamil? Iya, Pak. Agen tidak memberitahu. Mereka akan memberitahu kalau ditanya. Baskara Wijaya bersandar di kursinya. Nona Laras, saya sudah memecat 9 pengasuh dalam 15 hari. Anak saya sulit. Kamu yakin bisa mengurusnya dalam kondisi hamil? Saya bisa mencoba. Mencoba tidak cukup. Kamu bisa atau tidak? Laras Prameswari menelan harga dirinya karena ia sangat butuh pekerjaan ini. Pak Baskara, anak yang bermasalah biasanya hanya butuh perhatian dan kasih sayang. Kalau saya diberi kesempatan. Kesempatan? Baskara Wijaya tersenyum sinis. Saya sudah memberi kesempatan pada 9 orang berpengalaman dan semuanya menyerah. Mungkin mereka tidak tahu cara menghadapi trauma anak. Dan kamu tahu? Saya tahu bahwa anak yang kehilangan ibu akan merasa bingung dan takut. Dan ketika mereka takut mereka menyerang karena tidak tahu cara mengekspresikan perasaan, Baskara Wijaya mulai memperhatikannya lebih serius. Ini pertama kalinya ada kandidat yang tidak menjanjikan keajaiban. Berapa gaji yang kamu minta? Terserah Bapak. 2 juta rupiah per minggu. Tapi kalau tidak tahan 48 jam seperti yang lain, kamu tidak dibayar. Laras Prameswari cepat menghitung. Jumlah itu cukup untuk bertahan sampai bayinya lahir. Saya setuju. Bagus. Bu Sri Wahyuni akan menunjukkan kamar dan aturan rumah. Kamu mulai sekarang. Laras Prameswari dibawa ke sebuah kamar sederhana di lantai bawah, dekat dengan kamar Rizky Wijaya. Lalu Bu Sri Wahyuni mulai menjelaskan aturan rumah. Tidak boleh memberi anak itu makanan manis, tidak boleh membiarkannya menonton televisi, harus selalu berada di kamar atau di taman belakang, dan segera memanggil jika situasi di luar kendali. Sekarang di mana Rizky Wijaya? Tanya Laras Prameswari. Dikunci di kamarnya. Pagi tadi dia memecahkan televisi di ruang keluarga. Dikunci? Laras Prameswari terkejut, majikan menyuruh begitu kalau dia terlalu sulit dikendalikan. Jawab Bu Sri Wahyuni santai, membuat Laras Prameswari semakin terkejut. Seorang anak 3 tahun dikunci sendirian di kamar, memang begitu caranya di sini. Tambahnya,
Boleh saya menemuinya? Silakan coba, tapi hati-hati, dia suka menggigit. Laras Prameswari naik ke lantai 2 dan berhenti di depan pintu putih penuh goresan setinggi anak kecil. Dari dalam terdengar suara aneh seperti seseorang melempar barang ke dinding. Ia mengetuk pelan, Rizky Wijaya. Halo, namaku Laras Prameswari. Suara itu langsung berhenti, aku pengasuh barumu. Hening, boleh aku masuk? Tetap hening, ia mencoba membuka pintu tapi terkunci dari luar, lalu mengambil kunci dari Bu Sri Wahyuni. Dan membukanya perlahan, kamar itu seperti medan perang. Mainan rusak berserakan, buku cerita robek, pakaian berantakan di mana-mana. Di tengah kekacauan itu duduk seorang anak kecil bersandar ke dinding. Rizky Wijaya, hati Laras Prameswari terasa perih melihatnya. Tubuhnya kecil untuk anak seusianya. Sangat kurus, rambut pirang acak-acakan, mata birunya merah karena terlalu banyak menangis. Ia memakai kaos kotor sambil memeluk boneka beruang yang sudah kehilangan satu tangan. Halo, Rizky Wijaya. Anak itu menatap penuh curiga. Siap menyerang jika ia mendekat. Bonekamu lucu sekali. Rizky Wijaya memeluknya lebih erat. Namanya siapa? Tidak ada jawaban. Laras Prameswari. Duduk di lantai agak jauh agar tidak terlihat mengancam. Aku juga punya bayi di dalam perutku. Mau merasakannya? Rizky Wijaya mengerutkan kening. Penasaran meski masih marah. Kadang dia bergerak. Lucu sekali. Ia meletakkan tangan di perutnya. Sepertinya sekarang dia sedang bergerak. Rizky Wijaya sedikit mendekat. Mau menyentuh. Setelah ragu sejenak, anak itu perlahan mendekat dan meletakkan tangannya di perut Laras Prameswari. Tepat saat itu bayi di dalamnya menendang. Mata Rizky Wijaya membesar. Dia menendang. Iya? Mungkin dia suka kamu. Untuk pertama kalinya wajah anak itu menunjukkan sedikit senyum. Dia akan lahir? Iya, 3 bulan lagi. Dan dia akan jadi temanku? Kalau kamu mau, Rizky Wijaya mengangguk. Baik, dia akan jadi temanmu. Lalu Laras Prameswari melihat sekeliling kamar. Apa yang terjadi di sini? Wajah anak itu langsung berubah muram. Aku marah. Kenapa? Ia mulai menangis. Karena ibu tidak kembali. Mata Laras Prameswari berkaca-kaca. Anak ini bukan akal. Dia hanya terluka. Sini. Ia membuka tangan dan tanpa diduga Rizky Wijaya langsung berlari ke pelukannya. Aku mau ibu. Tangisnya pecah. Aku tahu. Sayang, aku tahu. Laras Prameswari menggendongnya lembut sementara ia menangis. Ini pertama kalinya dalam berbulan-bulan Rizky Wijaya membiarkan dirinya ditenangkan. Kita lakukan sesuatu ya? Bagaimana kalau kita rapikan kamar ini bersama? Boleh. Tentu saja. Ini kamarmu. Selama 2 jam mereka membereskan kamar. Laras Prameswari tidak memaksa apapun. Membiarkan Rizky Wijaya memilih sendiri tempat setiap mainan. Perlahan anak itu mulai terbuka. Tante Laras Prameswari. Ya? Kenapa pengasuh yang lain pergi? Aku tidak tahu. Mungkin mereka tidak tahu cara bermain denganmu. Ayah bilang aku anak nakal. Laras Prameswari berhenti dan berlutut di depannya. Kamu bukan anak nakal. Kamu hanya sedih. Itu berbeda. Tapi aku merusak barang saat marah. Iya? Karena kamu sangat marah, kan? Iya? Kenapa kamu marah? Rizky Wijaya berpikir sejenak lalu berkata pelan. Karena tidak ada yang mengerti aku. Jawaban itu membuat Laras Prameswari terharu. Aku akan mencoba mengerti kamu. Ya? Janji? Janji. Pada sore hari, Baskara Wijaya pulang ke rumah dengan pikiran akan menemukan kekacauan seperti biasanya. Namun yang ia temukan justru keheningan yang belum pernah ia rasakan selama 6 bulan terakhir. Ia langsung berlari naik ke lantai atas karena takut sesuatu yang baru terjadi. Tetapi ketika membuka pintu kamar Rizky Wijaya, ia terdiam tanpa kata. Laras Prameswari duduk di lantai sambil membaca buku dan Rizky Wijaya tertidur tenang dengan kepala di pangkuannya. Apa ini? Bagaimana bisa? Bisiknya terkejut. Laras Prameswari memberi isyarat agar ia bicara pelan. Dia kelelahan dan akhirnya tertidur. Baskara Wijaya tidak percaya. Selama berbulan-bulan anak itu tidak pernah tidur siang. Tapi hari ini ia tertidur. Ia melihat sekeliling kamar yang kini rapi. Anaknya tenang. Dan Laras Prameswari tanpa sepenuhnya mengendalikan situasi. Bagaimana kamu melakukannya? Saya hanya berbicara dengannya. Hanya itu? Hanya itu? Baskara Wijaya tidak mengerti. Pengasuh sebelumnya juga berbicara dengannya. Tapi mengapa kali ini berbeda? Malam harinya saat makan malam, ia bersiap menghadapi kekacauan seperti biasanya karena itu selalu menjadi waktu tersulit bersama Rizky Wijaya. Tetapi ketika ia turun ke dapur,
Ia terkejut melihat anaknya duduk tenang di meja makan sambil makan dengan normal. "Ayah!" teriak Rizky Wijaya dengan gembira saat melihatnya, membuat Baskara Wijaya semakin terkejut. Karena sudah lama anak itu tidak pernah menyambutnya dengan senang. "Halo, anakku, bagaimana harimu?" Seru, Tante Laras Prameswari punya bayi di perutnya. Baskara Wijaya menoleh ke arah Laras Prameswari yang sedang menyajikan makanan. "Oh ya? Iya, dan dia bisa bergerak, mau merasakannya, ayah?" Baskara Wijaya menjadi canggung. Mungkin lain kali. Selama makan malam, Rizky Wijaya berbicara dengan normal, menceritakan apa yang ia lakukan bersama Laras Prameswari, tertawa dengan hal-hal sederhana. Seolah-olah ia adalah anak yang berbeda, Baskara Wijaya memperhatikan bagaimana Laras Prameswari berinteraksi dengan putranya, penuh kesabaran, mendengarkan setiap kata tanpa terburu-buru, menjawab semua pertanyaan dengan tenang, dan jelas sekali Rizky Wijaya mulai sangat terikat padanya. "Tante Laras Prameswari, kamu tidak akan pergi seperti yang lain kan?" Pertanyaan polos itu membuat suasana menjadi canggung. "Aku tidak akan pergi. Sayang. Janji?" Laras Prameswari menatap Baskara Wijaya yang hanya dia memperhatikan. "Janji?" Setelah Rizky Wijaya tidur, Baskara Wijaya memanggil Laras Prameswari untuk berbicara. "Apa yang kamu lakukan padanya hari ini?" "Tidak ada yang istimewa. Saya bermain, berbicara, dan mendengarkannya. Pengasuh lain juga melakukan itu. Benarkah?" Laras Prameswari menyadari bahwa Baskara Wijaya sebenarnya tidak tahu bagaimana pengasuh lain memperlakukan anaknya. "Pak Baskara, boleh saya bertanya sesuatu?" "Silakan. Apakah Bapak tahu kenapa Rizky Wijaya sangat marah selama ini?" "Karena dia kehilangan ibunya." "Lalu siapa yang pernah berbicara dengannya tentang itu?" Baskara Wijaya terdiam karena tidak ada seorang pun yang pernah menjelaskan pada anak itu tentang kematian ibunya. Dia masih kecil, dia tidak akan mengerti. Anak-anak mengerti lebih dari yang kita kira. "Maksudmu?" Dia tahu ibunya sudah meninggal, tapi tidak ada yang menjelaskan apa artinya itu. Jadi dia bingung dan takut. Baskara Wijaya belum pernah memikirkan hal itu. "Lalu apa yang kamu lakukan?" "Saya menjelaskan bahwa ibunya dipanggil Tuhan, tapi tetap mencintainya dari sana dan bukan salahnya ibunya pergi." "Salahnya?" Anak-anak sering berpikir bahwa kejadian buruk adalah kesalahan mereka. Hati Baskara Wijaya terasa sesak saat menyadari anaknya mungkin selama ini merasa bersalah. "Dulu iya, tapi hari ini kami sudah membicarakannya." Ia mengusap wajahnya dengan penuh penyesalan karena tidak pernah menyadari beban itu. "Laras Prameswari, apakah kamu pernah belajar psikologi anak?" "Tidak, tapi saya pernah merawat banyak anak yang mengalami trauma, dan itu selalu berhasil." "Kasih sayang dan kesabaran selalu berhasil." Baskara Wijaya menatapnya dan menyadari bahwa ia berbeda dari yang lain. Memiliki kelembutan yang tulus dan pemahaman alami terhadap anak-anak. "Boleh saya bertanya lagi?" "Tentu. Kenapa kamu tidak memberitahu bahwa kamu hamil sejak awal?" Laras Prameswari menunduk karena tahu tidak ada yang akan mempekerjakan pengasuh yang sedang hamil. "Kamu tidak punya suami?" "Tidak. Ayah dari bayi itu meninggalkanmu?" "Iya." Baskara Wijaya merasakan sedikit rasa bersalah karena ia juga sempat ingin menolak Laras Prameswari karena hal itu. "Apakah kamu ingin tetap bekerja setelah bayimu lahir?" "Jika Bapak mengizinkan, saya tidak punya tempat lain untuk pergi." Baskara Wijaya terdiam berpikir. Seorang pengasuh dengan bayi tentu akan menyulitkan, tetapi dalam satu hari saja Laras Prameswari berhasil melakukan hal yang tidak bisa dilakukan 9 orang dalam 15 hari. "Kita lihat saja bagaimana ke depannya," pikir Baskara Wijaya. Dan pada minggu berikutnya perubahan pada Rizky Wijaya benar-benar mengejutkan. Ia berhenti merusak barang, berhenti berteriak, berhenti membuat tantrum. Sementara Laras Prameswari membangun rutinitas penuh kasih setiap hari. Bangun pagi, sarapan bersama, bermain di taman belakang, membaca buku cerita. Lalu makan siang sambil mengobrol hal-hal sederhana. "Tante Laras Prameswari, bayi di perutmu suka musik?" "Suka. Kalau aku menyanyi dia sering bergerak. Boleh aku dengar?" Lalu Laras Prameswari mulai menyanyikan lagu Nina Bobo Lembut dan Rizky Wijaya terpukau melihat perutnya bergerak. Dia seperti menari. "Iya, dia senang. Kalau dia lahir nanti, Tante masih akan mengurus aku?" Pertanyaan itu membuat Laras Prameswari terdiam sejenak. "Tentu saja, sayang. Tapi kalau ayah tidak mau?" "Ayahmu bukan orang jahat, dia hanya sedang sedih." "Sedih kenapa?" "Karena kehilangan ibumu, sama seperti kamu." Rizky Wijaya terdiam berpikir.
Ayah mencintai ibu? Sangat mencintainya? Lalu kenapa ayah tidak pernah menangis? Laras Prameswari berpikir sejenak sebelum menjawab. Orang dewasa kadang menyembunyikan kesedihan karena merasa tidak boleh menangis. Tapi menyembunyikan kesedihan itu buruk? Iya, lebih baik menangis dan membicarakannya. Rizky Wijaya mengangguk seolah mengerti sepenuhnya. Malam itu ketika Baskara Wijaya pulang, ia terkejut melihat Rizky Wijaya sudah menunggunya di ruang keluarga. Ayah, boleh bicara? Sesuatu yang tidak biasa karena anak itu biasanya tidak pernah ingin berbicara dengannya. Tentu. Ada apa? Ayah sedih karena ibu meninggal? Pertanyaan itu langsung membuat Baskara Wijaya terdiam. Iya, ayah sedih. Aku juga sedih. Tapi Tante Laras Prameswari bilang kita harus bicara tentang kesedihan. Baskara Wijaya melirik ke arah Laras Prameswari yang mengamati dari kejauhan. Oh ya? Iya, ayah mau bicara tentang ibu denganku? Mata Baskara Wijaya mulai berkaca-kaca karena sudah 6 bulan ia tidak pernah membicarakan Maya Wijaya dengan siapapun. Ayah mau? Mereka duduk bersama di sofa dan untuk pertama kalinya sejak kematian Maya Wijaya. Mereka berbicara terbuka. Rizky Wijaya bercerita betapa ia merindukan pelukan ibunya. Sementara Baskara Wijaya mengakui ia merindukan tawa istrinya. Ayah? Ya? Tante Laras Prameswari bilang ibu masih mencintai kita dari surga. Itu benar? Dan ibu ingin kita bahagia juga? Itu juga benar? Berarti kita boleh bahagia lagi? Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Baskara Wijaya memeluk putranya Rat, kita bisa bahagia lagi. Nak, dari dapur Laras Prameswari menyaksikan dengan mata berkaca-kaca karena bukan hanya Rizky Wijaya yang membutuhkan penyembuhan, tetapi juga Baskara Wijaya. 2 minggu kemudian kehidupan di rumah keluarga Wijaya berubah total. Rizky Wijaya kembali bermain, tertawa, dan berbicara normal. Sementara Baskara Wijaya mulai pulang lebih awal untuk makan malam bersama putranya. Rumah yang dulu penuh kekacauan kini terasa hangat seperti rumah sungguhan. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Suatu sore Ratna Wijaya, ibu dari Baskara Wijaya, datang mengunjungi cucunya dan langsung terkejut melihat keadaan. Baskara Wijaya, apa artinya ini? Tanyanya sambil menunjuk ke arah Laras Prameswari yang sedang bermain dengan Rizky Wijaya di taman. Artinya aku menemukan pengasuh yang kompeten, jawab Baskara Wijaya. Pengasuh yang sedang hamil? Nada suaranya penuh penilaian. Masalahnya apa, Bu? Masalahnya adalah citra. Orang akan berpikir apa? Citra apa? Seolah-olah kamu menghamili pembantumu sendiri. Kemarahan langsung muncul di wajah Baskara Wijaya. Itu tidak masuk akal? Yang tidak masuk akal adalah kamu mempekerjakan wanita hamil untuk mengurus anakmu. Kenapa itu jadi masalah? Karena wanita hamil tidak bisa fokus sepenuhnya. Dan setelah bayinya lahir akan lebih sulit lagi. Bu, Laras Prameswari berhasil dalam 2 minggu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan siapapun selama 6 bulan. Melakukan apa? Menggoda kamu lewat anakmu? Tuduh Ratna Wijaya dingin. Menggoda? Apa maksud ibu? Ratna Wijaya memandangi Laras Prameswari yang tertawa bersama Rizky Wijaya di taman. Perempuan miskin dan hamil seperti itu berbahaya. Mereka putus asa dan bisa melakukan apa saja untuk memperbaiki hidup mereka. Laras Prameswari tidak seperti itu. Bagaimana kamu bisa yakin? Karena aku melihat sendiri setiap hari bagaimana dia merawat Rizky Wijaya dengan kasih sayang yang tulus. Kasih sayang yang penuh perhitungan. Dia tahu kalau bisa mendapatkan hati anak itu, dia bisa mendapatkan kamu juga. Baskara Wijaya menggelengkan kepala. Bu, ibu terlalu berprasangka. Aku hanya realistis, jawab Ratna Wijaya dingin. Umurnya berapa? 28. Kamu 35. Kaya? Duda? Punya anak kecil? Itu sasaran empuk bagi wanita oportunis. Dia tidak pernah menunjukkan ketertarikan romantis. Belum, tapi akan. Setelah itu Ratna Wijaya pergi meninggalkan rumah sambil menanamkan keraguan dalam pikiran anaknya. Malam itu Baskara Wijaya mulai memandang Laras Prameswari dengan cara berbeda. Benar bahwa selama ini ia tidak pernah menggoda. Tidak pernah menunjukkan apapun selain sikap profesional. Tetapi benih kecurigaan sudah tertanam. Minggu berikutnya Ratna Wijaya kembali dengan bantuan. Membawa 2 sahabat sosialitanya, Intan Maharani dan Melati Anggraini. Baskara Wijaya. Sayang, kata Intan Maharani dengan senyum halus, ibumu sudah bercerita tentang situasi di rumah ini. Situasi apa? Pengasuh hamil itu? Jawab Melati Anggraini dengan nada seolah skandal besar. Masalahnya apa? Banyak, jawab Intan Maharani. Pertama soal citra, orang akan berpikir apa? Kedua,
Sambung Melati Anggraini, soal kepraktisan, bagaimana dia mengurus Rizky Wijaya sambil menggendong bayi nanti. Ketiga, tambah Ratna Wijaya, soal keamanan, kamu tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Baskara Wijaya mulai kesal, masa lalunya bukan urusanku. Seharusnya itu jadi urusanmu. Intan Maharani menekan, bagaimana kalau dia punya hubungan berbahaya? Bagaimana kalau ayah bayinya datang membuat masalah? Bagaimana kalau dia berbohong tentang hidupnya? Tambah Melati Anggraini, bisa saja ini penipuan. Penipuan apa? Berpura-pura hamil dan ditinggalkan agar dikasihani lalu tinggal di rumah pria kaya. Baskara Wijaya belum pernah memikirkan kemungkinan itu. Kalian berlebihan? Kami hanya berhati-hati, jawab Ratna Wijaya. Baskara Wijaya, kamu harus menyelidiki wanita itu sebelum terlambat. Terlambat untuk apa? Sebelum kamu jatuh cinta padanya. Baskara Wijaya terdiam. Siapa bilang aku akan jatuh cinta? Ratna Wijaya mendekat. Kamu sedang rapuh, kehilangan istri, sendirian, melihat wanita itu merawat anakmu dengan penuh perhatian. Sangat mudah bagi kamu mengira itu cinta padahal hanya rasa terima kasih. Aku tidak bingung. Yakin? Tanya Intan Maharani, kamu tidak merasakan apa-apa? Baskara Wijaya ragu, ia memang merasakan sesuatu tapi tidak tahu apa. Rasa terima kasih, kekaguman, atau lebih dari itu, dia hanya karyawan yang baik, dan ketika bayinya lahir, kamu akan membiayai 2 anak? Kalau perlu, 3 wanita itu saling berpandangan karena jelas Baskara Wijaya sudah lebih terlibat dari yang ia sadari. Baskara Wijaya, kata Intan Maharani lembut, kami ingin mengenalkanmu dengan beberapa wanita. Wanita seperti apa? Teman-teman kami, janda elegan, berpendidikan, mereka bisa menjadi ibu yang sempurna untuk Rizky Wijaya. Aku tidak tertarik. Belum. Melati Anggraini tersenyum, tapi seharusnya kamu tertarik. Rizky Wijaya butuh ibu sungguhan. Dia punya laras prameswari. Dia pengasuh, bukan ibu. Bagi Rizky Wijaya itu sama saja. Tidak, tegas Ratna Wijaya. Ibu itu selamanya, pengasuh hanya sementara. Kata-kata itu membuat Baskara Wijaya terdiam. Apakah benar laras? Prameswari hanya sementara. Suatu hari ia bisa pergi, menikah, memiliki hidupnya sendiri. Lalu apa yang terjadi pada Rizky Wijaya? Kami akan mengadakan beberapa makan malam. Usul Intan Maharani, tidak formal, hanya agar kamu bisa mengenal orang-orang yang tepat. Aku tidak mau banyak acara. Satu saja, pinta Melati Anggraini. Sebagai permintaan kami, akhirnya Baskara Wijaya menyerah bukan karena tertarik tetapi untuk mengakhiri tekanan itu. Satu saja, tanpa harapan. Apapun, ketiga wanita itu pergi dengan puas karena rencana mereka untuk menjauhkan laras prameswari mulai berjalan. Sabtu berikutnya Ratna Wijaya mengadakan makan malam di rumah. Mengundang 3 wanita elegan yang semuanya janda atau bercerai dan jelas tertarik pada Baskara Wijaya. Nadia Kusumawardani berusia 40 tahun, pewaris keluarga terpandang, langsing dan berkelas. Safira Hapsari berusia 35 tahun, dokter sukses yang cerdas dan anggun, dan Karina Maharani berusia 32 tahun, arsitek terkenal dengan kepribadian kuat. Mereka semua cantik, berpendidikan, kaya, dan selama makan malam mereka berusaha memikat dengan cara halus, tertawa, bercerita cerdas, menunjukkan pengetahuan tentang bisnis dan budaya. Semuanya jelas berusaha memenangkan perhatian Baskara Wijaya. Baskara Wijaya, ibumu bilang kamu punya anak kecil, kata Nadia Kusumawardani dengan senyum manis. Iya, namanya Rizky Wijaya, 3 tahun, lucu sekali, pasti tidak mudah membesarkannya sendirian. Saya tidak sendirian, saya punya bantuan, pengasuh yang baik itu sulit ditemukan, komentar Safira Hapsari. Saya sendiri pernah mengalami banyak masalah dengan pengasuh. Pengasuh saya sangat baik, jawab Baskara Wijaya singkat, beruntung sekali. Karina Maharani tersenyum, dan kamu berencana mempertahankannya lama? Selama dia mau tinggal, kadang lebih baik mengganti sebelum anak terlalu terikat, saran Safira Hapsari. Ketergantungan berlebihan pada karyawan itu tidak sehat. Pembicaraan itu membuat Baskara Wijaya tidak nyaman. Tetapi ia tidak tahu bagaimana mengalihkan topik. Sementara itu di lantai atas Laras Prameswari berada di kamar bersama Rizky Wijaya yang sedang demam ringan. Tante Laras Prameswari, siapa wanita-wanita di bawah itu? Teman nenek Ratna Wijaya? Mereka datang untuk bertemu ayah? Sepertinya begitu. Rizky Wijaya terdiam sejenak. Tante Laras Prameswari, ya? Kalau ayah menikah dengan salah satu dari mereka, tante akan pergi?
Pertanyaan itu membuat hati Laras Prameswari terasa sesak. Kenapa kamu berpikir begitu? Karena pengasuh yang dulu bilang kalau ayah punya istri, tidak perlu pengasuh lagi. Pengasuh yang dulu? Iya, mereka sering bicara tentang ayah harus menikah. Saat itu Laras Prameswari menyadari bahwa para pengasuh sebelumnya memiliki niat lain. Mereka lebih tertarik pada Baskara Wijaya daripada pada anaknya. Itulah sebabnya mereka gagal. Rizky Wijaya. Meskipun suatu hari ayah menikah, aku tidak akan meninggalkanmu. Janji? Janji? Tetapi dalam hatinya Laras Prameswari mulai khawatir. Bagaimana jika Baskara Wijaya benar-benar tertarik pada salah satu wanita itu? Setelah makan malam Baskara Wijaya mengantar para tamu sampai ke pintu. Mereka berpamitan dengan senyum manis dan isyarat halus tentang pertemuan berikutnya. Senang bertemu denganmu, Baskara Wijaya, bisik Nadia Kusumawardani. Semoga kita bertemu lagi. Hubungi saya kapan saja, kata Safira Hapsari sambil memberikan kartu. Namanya? Saya ingin sekali mengenal Rizky Wijaya. Kalau butuh bantuan desain rumah, saya siap, ujar Karina Maharani sambil mengedipkan mata. Baskara Wijaya merasa tidak nyaman dengan perhatian mereka. Meskipun ia mengakui mereka adalah wanita-wanita menarik, setelah mereka pergi Ratna Wijaya mendekatinya, bagaimana menurutmu? Mereka baik. Baik? Mereka sempurna, kaya, berpendidikan, cantik, ya? Dan salah satu dari mereka bisa menjadi ibu yang luar biasa untuk Rizky Wijaya. Bagaimana ibu bisa tahu? Karena mereka dari kelas sosial kita, mereka tahu cara membesarkan anak kaya. Baskara Wijaya mengerutkan kening. Rizky Wijaya butuh kasih sayang, bukan pendidikan kelas sosial. Dia butuh keduanya. Malam itu Baskara Wijaya naik ke atas untuk mengucapkan selamat malam dan menemukan Rizky Wijaya sedang berbicara dengan Laras Prameswari. Ayah, anak itu berlari memeluknya. Halo, jagoan, bagaimana keadaanmu? Lebih baik, demamnya sudah hilang. Baskara Wijaya menatap Laras Prameswari dengan rasa terima kasih. Terima kasih sudah merawatnya. Ayah, Rizky Wijaya menarik lengan ayahnya. Wanita-wanita tadi cantik. Baskara Wijaya tersenyum kaku. Iya? Mereka ingin jadi ibuku? Pertanyaan polos itu membuat suasana menjadi tegang. Kenapa kamu bertanya begitu? Karena Nenek Ratna Wijaya bilang salah satu dari mereka bisa jadi ibu baruku. Baskara Wijaya melirik ke arah Laras Prameswari yang berusaha tetap tenang. Rizky Wijaya, tidak ada yang akan jadi ibumu hanya karena ayah memutuskan. Kamu juga harus mau? Kalau aku tidak mau, maka tidak akan terjadi. Kalau aku mau Tante Laras Prameswari jadi ibuku, keheningan yang canggung langsung memenuhi ruangan. Wajah Laras Prameswari memerah dan ia menunduk. Sementara Baskara Wijaya tidak tahu harus menjawab apa. Rizky Wijaya, Laras Prameswari buru-buru berkata, aku ini pengasuhmu, ibumu ada di surga. Tapi Tante bisa jadi ibu keduaku. Tidak seperti itu. Sayang, kenapa tidak? Kali ini Baskara Wijaya ikut bicara, karena ibu dan pengasuh itu berbeda. Tapi Tante Laras Prameswari merawatku seperti ibu, itu memang pekerjaannya. Wajah Rizky Wijaya langsung berubah sedih. Berarti Tante tidak benar-benar sayang aku? Pertanyaan itu menusuk hati Laras Prameswari seperti pisau. Aku sayang kamu. Nak, sangat sayang, kata Laras Prameswari lembut. Kalau begitu kenapa Tante tidak bisa jadi ibuku? Pertanyaan itu membuat Baskara Wijaya akhirnya turun tangan. Rizky Wijaya, sekarang waktunya tidur. Besok kita bicara lagi. Setelah Rizky Wijaya tertidur, Baskara Wijaya dan Laras Prameswari berdiri di koridor dalam keheningan yang canggung. Tentang pertanyaan tadi, kata Baskara Wijaya, itu hanya rasa ingin tahu anak kecil. Iya, dia sangat terikat dengan kamu, dan aku juga dengannya. Baskara Wijaya memperhatikan mata Laras Prameswari. Ada kesedihan yang tidak ia mengerti. Boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi? Silakan. Kamu berencana tinggal di sini lama? Pertanyaan itu membuat Laras Prameswari terkejut. Apakah Bapak ingin saya pergi? Tidak. Tapi 3 bulan lagi kamu akan melahirkan. Bagaimana kamu akan mengurus semuanya? Laras Prameswari menunduk karena pertanyaan itu adalah ketakutan terbesarnya. Saya belum tahu. Kamu punya rencana? Rencananya saya akan bekerja sampai bayi lahir lalu mencoba mengurus keduanya. Akan sangat sulit mengurus Rizky Wijaya dan bayi sekaligus. Saya tahu. Baskara Wijaya melihat kecemasan di matanya. Kamu punya keluarga? Seseorang yang bisa membantu? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Orang tua saya meninggal saat saya 18 tahun. Saya tidak punya saudara. Dan ayah bayi ini meninggalkan saya.
Hati Baskara Wijaya terasa tersentuh karena Laras Prameswari benar-benar sendirian. Secara finansial bagaimana kamu akan bertahan? Dari tabungan sampai bayi lahir, itu tidak akan cukup lama. Saya tahu. Baskara Wijaya terdiam berpikir. Sebagian dirinya ingin membantu. Tetapi sebagian lagi teringat kata-kata Ratna Wijaya tentang wanita oportunis. Kita lihat saja nanti. Akhirnya ia berkata, minggu berikutnya tekanan dari Ratna Wijaya semakin kuat. Ia menelepon setiap hari membicarakan wanita-wanita dari makan malam itu. Nadia Kusumawardhani menanyakan kamu. Oh ya? Dia sangat tertarik. Bagaimana kalau kamu mengundangnya makan malam lagi? Bu, saya sibuk. Baskara Wijaya, kamu tidak bisa sendirian selamanya. Saya tidak sendirian, saya punya Rizky Wijaya. Dia butuh ibu dan kamu butuh istri. Saya yang menentukan kebutuhan saya. Kamu keras kepala dan itu karena pengasuh itu? Baskara Wijaya menyangkal, tetapi dalam hatinya ia tahu ibunya tidak sepenuhnya salah. Ada sesuatu tentang Laras Prameswari yang membuatnya tidak tertarik pada wanita lain. Sore itu ia memutuskan mengamatinya lebih dekat, di taman. Belakang ia melihat Laras Prameswari mengajari Rizky Wijaya menanam bunga. Lihat, buat lubang kecil seperti ini, lalu masukkan benihnya dan tutup dengan tanah. Nanti akan tumbuh? Akan, tapi butuh kesabaran, tanaman butuh waktu untuk tumbuh. Seperti bayi di perut tante? Laras Prameswari tersenyum. Iya, sama. Dari jendela Baskara Wijaya memperhatikan dengan kagum. Semuanya terasa alami, bukan dibuat-buat, Tante Laras Prameswari. Ya? Kalau aku sudah besar nanti, aku boleh menikah dengan Tante? Laras Prameswari tertawa hangat. Kalau kamu sudah besar, Tante sudah tua. Tidak apa-apa, aku tetap sayang. Aku juga akan tetap sayang. Kata-kata itu membuat sesuatu bergetar di dada Baskara Wijaya. Rasa cemburu pada anaknya sendiri. Malam itu ia tidak bisa berhenti memikirkan Laras Prameswari. Caranya tertawa, cara ia merawat Rizky Wijaya. Kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya, hingga akhirnya ia menyadari bahwa ia mulai jatuh cinta dan hal itu membuatnya takut karena ia. Teringat kata-kata Ratna Wijaya bahwa ia mungkin hanya salah mengartikan rasa terima kasih. Pada hari Kamis Ratna Wijaya datang tiba-tiba bersama Nadia Kusumawardhani. Baskara Wijaya, lihat siapa yang ibu bawa untuk bertemu Rizky Wijaya. Nadia Kusumawardhani tampil elegan dengan pakaian mahal dan senyum terlatih. Halo, Baskara Wijaya. Ibumu sangat ingin aku bertemu anakmu. Baskara Wijaya tidak suka kejutan seperti ini. Rizky Wijaya ada di taman dengan pengasuhnya. Bagus sekali. Aku ingin bertemu dengannya. Mereka bertiga berjalan ke taman dan menemukan Laras Prameswari dan Rizky Wijaya sedang bermain sekolah-sekolahan bersama. Rizky Wijaya sedang mengajari boneka-boneka beruangnya berhitung. Rizky Wijaya, panggil Baskara Wijaya, kemari. Ayah ingin mengenalkan seseorang. Rizky Wijaya berlari mendekat lalu berhenti malu-malu saat melihat Nadia Kusumawardhani. Rizky Wijaya, ini Tante Nadia Kusumawardhani. Hai, bisik anak itu sambil bersembunyi di balik kaki ayahnya. Nadia Kusumawardhani berlutut sejajar dengannya. Tetapi senyumnya terlihat dipaksakan. Halo, Rizky Wijaya. Kamu. Anak yang tampan, Rizky Wijaya tidak menjawab, hanya menatap penuh curiga. Kamu suka bermain apa? Sekolah-sekolahan dengan Tante Laras Prameswari. Untuk pertama kalinya Nadia Kusumawardhani menoleh ke arah Laras Prameswari dan menyadari perutnya yang hamil. Oh, jadi kamu pengasuhnya? Saya Laras Prameswari, jawabnya singkat. Nadia Kusumawardhani menyapanya dingin lalu kembali ke Rizky Wijaya. Bagaimana kalau kamu bermain denganku sekarang? Tidak mau? Kenapa? Aku mau bermain dengan Tante Laras Prameswari. Nadia Kusumawardhani terlihat kaku, tidak menyangka ditolak oleh anak kecil. Ayo, Rizky Wijaya, sela Ratna Wijaya, Tante Nadia Kusumawardhani membawa hadiah untukmu. Mata Rizky Wijaya sempat berbinar. Hadiah apa? Nadia Kusumawardhani membuka tasnya dan mengeluarkan mobil mainan remote control yang mahal. Lihat ini, Rizky Wijaya mengambilnya. Tetapi setelah beberapa detik kehilangan minat. Bagus, terima kasih. Tidak mau dimainkan sekarang? Nanti saja. Ia langsung berlari kembali ke pelukan Laras Prameswari yang menyambutnya hangat, membuat Nadia Kusumawardhani merasa canggung. Ratna Wijaya terlihat kesal. Sementara Baskara Wijaya merasa terbelah antara bangga melihat anaknya setia pada Laras Prameswari dan tekanan sosial untuk menyenangkan tamu. Rizky Wijaya, kamu tidak sopan. Tegurnya, tapi aku sudah bilang terima kasih. Jawab anak itu polos, kamu seharusnya bermain dengan hadiah itu. Rizky.
Wijaya terlihat bingung. Aku harus bermain walaupun tidak mau? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam tanpa jawaban. Laras Prameswari segera menengahi. Rizky Wijaya, kenapa tidak kamu tunjukkan tamanmu pada Tante Nadia Kusumawardhani? Kamu menanam bunga yang sangat cantik. Boleh? Tentu. Rizky Wijaya menggandeng tangan Nadia Kusumawardhani dan membawanya melihat bunga yang ia tanam. Ini aku tanam dengan Tante Laras Prameswari. Katanya butuh waktu untuk tumbuh seperti bayi di perutnya. Nadia Kusumawardhani tampak tidak nyaman membahas hal itu. Oh, bagus sekali. Katanya tanpa antusias. Dari kejauhan Baskara Wijaya mengamati dan menyadari bahwa wanita itu tidak memiliki kesabaran alami dengan anak-anak. Semuanya terlihat dipaksakan. Setelah tamu pergi, Ratna Wijaya langsung menegur, kamu lihat bagaimana Rizky Wijaya bersikap tidak sopan? Dia sopan, hanya tidak tertarik. Dia tidak tertarik karena pengasuh itu tidak mendorongnya. Laras Prameswari justru membantu. Dia yang menyarankan menunjukkan taman. Setelah semuanya terlambat. Terlambat untuk apa? Baskara Wijaya mulai kesal. Kamu tidak sadar? Pengasuh itu membuat Rizky Wijaya menolak wanita lain untuk melindungi wilayahnya. Wilayah apa? Kamu? Jawab Ratna Wijaya tegas. Dia ingin Rizky Wijaya hanya terikat padanya agar calon ibu tiri nanti tidak punya tempat. Itu hanya teori. Itu kenyataan. Wanita seperti dia sangat licik. Baskara Wijaya menggelengkan kepala. Bu, Laras Prameswari bukan orang seperti itu. Bagaimana kamu bisa yakin? Karena aku melihatnya setiap hari. Bagaimana dia merawat Rizky Wijaya? Itulah yang dia ingin kamu lihat. Kata-kata itu kembali menanamkan keraguan sebelum Ratna Wijaya pergi. Malam itu Baskara Wijaya melihat Laras Prameswari memandikan Rizky Wijaya. Pemandangan yang begitu alami dan penuh kasih sehingga sulit dipercaya bahwa itu hanya pura-pura. Ayah, panggil Rizky Wijaya dari dalam kamar mandi. Ayah suka Tante Nadia Kusumawardhani? Pertanyaan itu mengejutkannya. Kenapa kamu tanya begitu? Karena dia tidak suka anak kecil. Kamu tahu dari mana? Dia pura-pura. Sama seperti pengasuh yang dulu pura-pura sayang padaku, Baskara Wijaya terkejut dengan ketajaman anaknya. Kalau Tante Laras Prameswari, dia tidak pura-pura, dia benar-benar sayang. Bagaimana kamu tahu? Rizky Wijaya berpikir sejenak. Karena saat aku sedih, dia juga ikut sedih. Sementara yang lain malah marah, kata Rizky Wijaya, membuat Laras Prameswari yang mendengar percakapan itu terdiam dan terharu. Tante Laras Prameswari. Rizky Wijaya menoleh padanya, Tante juga sedih kalau aku sedih? Iya, sayang, jawab Laras Prameswari lembut. Kenapa? Karena kalau kita menyayangi seseorang, kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Baskara Wijaya yang memperhatikan dari dekat akhirnya memahami bahwa tidak ada kepura-puraan di antara mereka. Kasih sayang itu nyata. 2 minggu kemudian Ratna Wijaya kembali mengadakan makan malam. Kali ini ia mengundang Safira Hapsari. Seorang dokter yang jauh lebih strategis daripada Nadia Kusumawardhani. Ia sudah mempelajari tentang anak-anak, membawa hadiah edukatif, dan datang dengan persiapan untuk mendekati Rizky Wijaya. Rizky Wijaya, Tante membawa buku yang menarik untukmu. Katanya sambil tersenyum, ini buku tentang tubuh manusia untuk anak-anak. Wah, seru. Rizky Wijaya langsung tertarik. Safira Hapsari duduk di lantai bersamanya dan mereka mulai membuka buku itu. Lihat ini. Ini jantung, dia berdetak seperti ini, bum bum bum. Rizky Wijaya terlihat sangat tertarik. Apakah jantung itu juga berdetak di Tante Laras Prameswari? Iya, dan juga di bayi dalam perutnya. Rizky Wijaya langsung berlari ke arah Laras Prameswari. Tante, aku boleh mendengar jantung bayinya? Laras Prameswari melirik ke arah Safira Hapsari yang tersenyum mendukung. Boleh. Rizky Wijaya menempelkan telinganya ke perutnya. Aku dengar, bum bum bum. Safira Hapsari mendekat, mau aku ajari cara mendengar lebih jelas? Ia mengambil stetoskop dari tasnya, dengan ini lebih jelas, lalu ia membantu Rizky Wijaya mendengarkan detak jantung bayi dengan lebih baik. Wah, kuat sekali. Baskara Wijaya mengamati semua itu dengan kagum karena Safira Hapsari berhasil berinteraksi dengan anaknya melalui Laras Prameswari, bukan melawannya. Saat makan malam berlangsung Safira Hapsari cukup cerdas untuk melibatkan Laras Prameswari dalam percakapan. Kapan bayinya diperkirakan lahir? Sekitar 2,5 bulan lagi. Anak pertama? Iya. Luar biasa. Sudah tahu jenis kelaminnya? Perempuan? Rizky Wijaya yang mendengar langsung bersemangat. Perempuan? Berarti aku punya adik perempuan.
Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Rizky Wijaya, Baskara Wijaya mengoreksi, itu bukan adikmu, itu anak Tante Laras Prameswari. Tapi kalau Tante tinggal di sini, bayinya juga tinggal di sini. Belum tentu. Rizky Wijaya bingung, kenapa tidak? Baskara Wijaya tidak tahu bagaimana menjelaskan. Safira Hapsari segera membantu. Keluarga itu bisa terbentuk dengan cara yang berbeda. Kadang orang tinggal bersama, kadang tidak. Kalau aku mau bayi itu tinggal di sini, itu keputusan orang dewasa. Rizky Wijaya berpikir sejenak lalu menatap Baskara Wijaya. Ayah bisa memutuskan mereka tinggal di sini selamanya? Semua mata langsung tertuju pada Baskara Wijaya yang tidak tahu harus menjawab apa. Kita lihat nanti. Nak, setelah makan malam Safira Hapsari berpamitan dengan sopan tetapi jelas menunjukkan ketertarikannya. Baskara Wijaya, malam ini menyenangkan sekali. Rizky Wijaya anak yang luar biasa. Terima kasih, dan Laras. Prameswari pengasuh yang hebat. Iya, kamu beruntung menemukannya. Ia berpamitan dengan sopan dan Baskara Wijaya menyadari bahwa sikapnya terhadap Laras Prameswari dan Rizky Wijaya terasa tulus. Setelah mereka pergi Ratna Wijaya berkata, yang ini lebih baik dari sebelumnya. Lebih alami dan cerdas, dia tahu cara mendekati kamu melalui anak dan pengasuhnya. Baskara Wijaya mengernyit, maksud ibu? Dia pintar. Dia tidak melawan pengasuh itu, dia justru bekerja sama. Dan itu buruk? Itu strategi. Wanita pintar tidak menyerang langsung, mereka halus. Baskara Wijaya tidak menyukai cara ibunya berbicara tentang orang lain. Mungkin dia memang tulus, mungkin, tapi kamu akan tahu saat pengasuh itu pergi. Kenapa dia harus pergi? Karena bayinya akan lahir. Kata-kata itu membuat Baskara Wijaya terdiam. Menurutmu dia bisa mengurus Rizky Wijaya dan bayi sekaligus? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya karena ia menyadari bahwa ia belum benar-benar memikirkan apa yang akan terjadi setelah bayi Laras Prameswari lahir. Minggu berikutnya Baskara Wijaya akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal itu secara langsung. Laras Prameswari, kita perlu bicara tentang apa yang akan terjadi saat bayimu lahir. Mendengar itu perut Laras Prameswari terasa menegang. Bapak ingin saya pergi? Bukan begitu, hanya saja akan sulit bagi kamu mengurus Rizky Wijaya dan bayi yang baru lahir. Saya bisa mencoba mengatur semuanya. Itu akan sangat sulit. Laras Prameswari menunduk. Saya tahu. Apakah kamu sudah memikirkan alternatif? Saya sempat berpikir untuk mencari tempat penitipan anak saat siang hari. Bayi yang baru lahir tidak bisa dititipkan seperti itu. Kalau begitu saya tidak tahu harus bagaimana. Baskara Wijaya melihat keputusasaan di matanya. Aku tidak memaksamu pergi. Aku hanya ingin kita mencari solusi. Solusi seperti apa? Aku juga belum tahu. Mungkin kamu bisa tetap tinggal di sini setelah bayimu lahir. Laras Prameswari langsung menatapnya dengan terkejut. Tinggal sebagai apa? Baskara Wijaya ragu sejenak lalu berkata pelan. Sebagai keluarga, kata itu menggantung di udara. Pak Baskara Wijaya, panggil saja aku Baskara Wijaya. Baskara Wijaya, kamu tidak boleh mengatakan itu karena kasihan pada saya. Ini bukan karena kasihan. Lalu karena apa? Baskara Wijaya terdiam karena tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ia mulai jatuh cinta. Bahwa ia tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpa Laras Prameswari dan Rizky Wijaya. Ini karena rasa terima kasih, kamu sudah mengubah hidup Rizky Wijaya dan juga hidupku. Rasa terima kasih bukan dasar untuk apa yang kamu katakan. Aku belum mengatakan apa-apa. Aku hanya memikirkan kemungkinan. Laras Prameswari berdiri. Baskara Wijaya, saya tahu posisi saya. Saya hanya pengasuh. Ketika tidak dibutuhkan lagi saya akan pergi. Bagaimana kalau aku bilang aku akan selalu membutuhkanmu? Laras Prameswari menatapnya dalam-dalam. Sebagai pengasuh atau sebagai sesuatu yang lain? Pertanyaan itu membuat Baskara Wijaya terdiam. Aku belum tahu. Kalau sudah tahu, beritahu saya. Laras Prameswari keluar dari ruangan meninggalkan Baskara Wijaya sendirian dengan perasaannya yang kacau. Keesokan harinya Ratna Wijaya datang bersama Intan Maharani dan Melati Anggraini untuk berbicara serius. Baskara Wijaya, kita perlu bicara. Tentang apa? Tentang apa yang terjadi antara kamu dan pengasuh itu. Tidak ada apa-apa. Bohong, potong Intan Maharani. Bahkan Safira Hapsari kemarin mengatakan dia merasakan ketegangan romantis di antara kalian. Dia bilang begitu? Ya, dan dia berpengalaman dalam hal seperti ini. Tambah Melati Anggraini, Baskara Wijaya, kamu sedang terlibat secara emosional dengan karyawan yang sedang hamil. Ini masalah besar. Kenapa jadi masalah? Pertama, kata Intan Maharani, karena dia hamil anak pria lain.
Kedua, lanjut melatih Anggraini, karena kalian berasal dari kelas sosial yang berbeda. Ketiga, sambung Ratna Wijaya, karena dia bisa saja memanfaatkan keadaanmu yang sedang rapuh. Baskara Wijaya mulai kesal, kalian tidak mengenal Laras Prameswari. Kami mengenal wanita seperti dia, jawab Intan Maharani, wanita putus asa yang menggunakan kehamilan untuk mendapatkan keamanan finansial. Itu prasangka, itu pengalaman hidup, balas Ratna Wijaya. Baskara Wijaya, kamu terlalu naif. Aku hanya manusia. Kamu hanya salah mengartikan kasih sayang dia pada Rizky Wijaya sebagai cinta untukmu. Aku tidak salah, kamu salah. Intan Maharani bersikeras, dan ketika bayinya lahir, kamu akan menanggung 2 anak yang bukan milikmu. Kata-kata itu membuat Baskara Wijaya terdiam karena ia tahu itu bisa menjadi kenyataan. Lalu, katanya akhirnya, Melati Anggraini hampir meledak. Kamu akan menjadi ayah bagi anak dari pria lain? Kalau itu pilihanku. Ya, ketiga wanita itu terkejut. Baskara Wijaya, Ratna Wijaya mendekat. Kamu sudah kehilangan akal? Kamu ingin bertanggung jawab atas anak yang bukan milikmu demi seorang wanita yang bahkan belum terbukti dapat dipercaya. Laras Prameswari bisa dipercaya. Berdasarkan apa? Apa yang aku lihat setiap hari? Kamu hanya melihat apa yang dia ingin kamu lihat. Akhirnya Baskara Wijaya berdiri dengan marah. Cukup, aku yang menentukan hidupku sendiri. Lalu bagaimana dengan kehidupan Rizky Wijaya? Tanya Intan Maharani. Kamu akan membesarkan anakmu bersama anak dari pria lain? Kalau itu perlu, aku akan melakukannya, jawab Baskara Wijaya. Pikirkan baik-baik, tambah Melati Anggraini dengan nada lebih lembut. Kamu masih 35 tahun, kaya, sukses, kamu bisa mendapatkan wanita mana saja. Kenapa aku harus memilih wanita mana saja kalau aku bisa memilih wanita yang tepat? Bagaimana kamu tahu dia yang tepat? Karena begitu, tanpa menjelaskan lebih jauh Baskara Wijaya keluar dari ruang kerja meninggalkan percakapan itu, membuat 3 wanita itu saling berpandangan cemas karena mereka sadar ia sudah jauh lebih jatuh cinta dari yang mereka bayangkan. Malam itu Baskara Wijaya menemukan Laras Prameswari sedang membacakan cerita untuk Rizky Wijaya. Dan sang putri akhirnya menyadari bahwa naga itu tidak jahat. Dia hanya kesepian dan sedih, sama seperti aku sebelum tante. Laras Prameswari datang, kata Rizky Wijaya. Benar, sayang, kadang orang terlihat marah hanya karena mereka sedang sedih, dan ketika ada yang merawat mereka dengan penuh kasih, mereka bisa menjadi baik kembali. Jawab Laras Prameswari. Dari pintu Baskara Wijaya memperhatikan bagaimana ia mengubah cerita sederhana menjadi pelajaran hidup yang dalam. Sesuatu yang membuatnya terpesona. Tante Laras Prameswari, ya? Tante kadang sedih ya? Kenapa kamu bertanya begitu? Karena hari ini Tante terlihat diam. Laras Prameswari melirik Baskara Wijaya di pintu lalu kembali menatap Rizky Wijaya. Kadang aku memang sedikit sedih. Kenapa? Karena aku tidak selalu tahu bagaimana masa depan nanti. Masa depan apa? Tentang di mana aku akan tinggal saat bayiku lahir dan bagaimana aku akan mengurus kalian berdua. Tante akan tinggal di sini selamanya? Aku tidak tahu. Sayang, aku mau Tante tinggal. Aku juga mau, tapi bukan hanya keinginanku yang penting. Rizky Wijaya menoleh ke arah Baskara Wijaya. Ayah mau Tante Laras Prameswari tinggal di sini selamanya? Baskara Wijaya masuk ke kamar. Kenapa kamu bertanya begitu? Karena kalau ayah mau dan aku mau, berarti Tante bisa tinggal, kan? Logika sederhana itu membuat Baskara Wijaya tidak berdaya. Tidak sesederhana itu. Kenapa tidak? Ia menatap Laras Prameswari yang menunduk, karena orang dewasa sering membuat semuanya rumit. Kalau begitu jangan dibuat rumit. Rizky Wijaya menguap. Aku mengantuk. Laras Prameswari menidurkannya, mencium keningnya. Selamat malam, sayang. Selamat malam, Tante Laras Prameswari. Selamat malam ayah. Selamat malam, nak. Setelah itu Laras Prameswari dan Baskara Wijaya keluar bersama. Tentang yang kita bicarakan kemarin, kata Laras Prameswari, aku sudah berpikir dan mungkin setelah bayiku lahir, lebih baik aku mencari pekerjaan lain. Kata-kata itu membuat jantung Baskara Wijaya seperti berhenti. Kenapa? Karena situasinya semakin rumit. Rumit bagaimana? Kamu tahu, Baskara Wijaya berhenti di tengah koridor. Laras Prameswari, kalau yang membuat rumit adalah perasaanku padamu, itu bukan masalah yang harus kamu hadapi sendirian. Laras Prameswari menatapnya. Perasaan apa? Baskara Wijaya ragu sejenak lalu memilih jujur. Aku mulai jatuh cinta padamu. Kata-kata itu menggantung di udara. Dan kamu?
Itu tidak penting. Itu penting. Tidak penting karena kita berasal dari dunia yang berbeda. Berbeda bagaimana? Kamu pria sangat kaya, aku hanya pengasuh yang sedang hamil dan tidak punya siapa-siapa. Lalu kenapa? Bagaimana dengan pandangan orang? Aku tidak peduli. Aku peduli. Kenapa? Karena aku tidak ingin orang berpikir aku memanfaatkanmu. Baskara Wijaya mendekat, lihat mataku, ia menatap dengan ragu, menurutmu aku bodoh? Tidak. Lalu kenapa aku harus takut dimanfaatkan oleh seseorang yang aku percayai? Laras Prameswari menghela napas, aku tahu aku bukan orang seperti itu. Kalau begitu apa masalahnya? Masalahnya? Ia terdiam. Masalahnya apa? Masalahnya aku juga mulai jatuh cinta padamu. Pengakuan itu keluar sangat pelan, membuat jantung Baskara Wijaya berdebar lebih cepat. Kalau begitu kenapa itu jadi masalah? Karena ini tidak akan mudah. Kenapa tidak? Karena saat bayiku lahir, semuanya akan menjadi jauh lebih rumit. Kamu harus menanggung anak yang bukan milikmu, keluargamu akan semakin menekan, orang-orang akan berbicara. Laras Prameswari belum selesai berkata ketika Baskara Wijaya memegang kedua tangannya. Dengarkan aku tidak peduli dengan semua itu. Kamu mengatakan itu sekarang, tapi saat kenyataan datang. Kenyataan sudah datang, potong Baskara Wijaya tegas, aku mencintaimu, aku mencintai Rizky Wijaya, dan aku juga akan mencintai anakmu. Air mata Laras Prameswari mulai jatuh. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Bahkan dengan Maya Wijaya. Kalimat itu membuat Laras Prameswari terkejut. Jangan bicara seperti itu. Ini kenyataannya. Kami menikah karena keadaan. Kami saling peduli tapi itu bukan cinta sejati. Dan ini berbeda. Kamu yakin ini cinta sejati? Aku sangat yakin. Baskara Wijaya mendekat dan mencium Laras Prameswari dengan lembut. Ia tidak menolak. Saat mereka berpisah napas keduanya terengah. Menikahlah denganku, kata Baskara Wijaya tiba-tiba, membuat Laras Prameswari terpaku. Apa? Menikahlah denganku, kita jadi keluarga sungguhan. Aku, kamu, Rizky Wijaya, dan anakmu. Kamu gila? Aku sedang jatuh cinta, itu sama saja. Baskara Wijaya tertawa kecil. Mungkin, tapi aku tahu ini yang aku mau. Kamu yakin? Sangat yakin. Laras Prameswari memeluknya sambil menangis. Aku juga mencintaimu, Baskara Wijaya. Aku juga mencintaimu. Mereka masih berpelukan ketika tiba-tiba terdengar suara tajam dari belakang. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Ratna Wijaya berdiri di sana dengan wajah marah. Bu, aku tahu wanita ini akan mempengaruhimu. Laras Prameswari segera menjauh dengan wajah pucat. Bu Ratna Wijaya, tolong. Jangan bicara padaku. Ratna Wijaya menunjuknya dengan marah. Kamu melakukan persis seperti yang aku duga. Memanfaatkan anak itu untuk mendekati anakku. Itu tidak benar, bela Baskara Wijaya. Benar? Dia sudah merencanakan semuanya sejak awal. Bu, cukup. Tidak. Kamu tidak sadar sedang dimanfaatkan? Lalu ia menatap tajam Laras Prameswari. Berapa banyak pria kaya yang sudah kamu coba jebak sebelum ini? Saya tidak pernah. Pembohong, bayi itu mungkin bukan dari pria yang meninggalkanmu. Mungkin dari pria lain yang sudah menikah yang kamu coba ancam. Baskara Wijaya langsung berteriak. Cukup. Suaranya menggema ke seluruh rumah. Bu, ibu sudah keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Kamu yang kehilangan akal karena wanita seperti ini? Laras Prameswari bukan seperti itu. Dia seperti itu. Dan aku akan membuktikannya. Ratna Wijaya pergi sambil membanting pintu. Meninggalkan suasana tegang. Baskara Wijaya menoleh ke arah Laras Prameswari yang menangis. Jangan dengarkan dia. Bagaimana aku tidak mendengarkan? Dia ibumu. Dia salah, tapi orang lain bisa berpikir sama seperti dia. Baskara Wijaya memeluknya. Biarkan mereka berpikir apa saja. Keesokan paginya Ratna Wijaya kembali dengan Intan Maharani, Melati Anggraini, dan seorang penyelidik pribadi bernama Pak Arman Saputra. Baskara Wijaya. Aku menyewa dia untuk menyelidiki masa lalu mantan karyawanmu. Ibu melakukan apa? Ini hal yang wajar. Jawab Ratna Wijaya. Penyelidik itu membuka berkas. Pak Baskara Wijaya, saya menemukan beberapa informasi yang cukup mengkhawatirkan tentang Laras Prameswari. Baskara Wijaya merasa marah sekaligus penasaran. Informasi apa? Dia dipecat dari pekerjaan sebelumnya karena mencuri. Tidak mungkin. Saya memiliki laporan dari keluarga tersebut. Sebuah perhiasan mahal hilang saat dia bekerja di sana.
Baskara Wijaya menatap ibunya dengan tajam. Ibu yang membuat ini? Tidak. Ini dokumen resmi, penyelidik melanjutkan, dan tentang kehamilannya, pria yang ia sebut mantan pacar ternyata sudah menikah. Dia mencoba memaksa pria itu untuk mengakui anak tersebut. Dunia Baskara Wijaya seolah berputar. Dari mana kalian mendapatkan semua ini? Penyelidikan serius dengan sumber terpercaya, jawab Ratna Wijaya. Tanpa berkata apa-apa lagi Baskara Wijaya berlari menuju taman untuk menemui Laras Prameswari yang sedang bersama Rizky Wijaya. Laras Prameswari, aku harus bicara denganmu. Ia langsung menyadari nada suaranya berubah. Ada apa? Ibuku menyewa penyelidik. Wajah Laras Prameswari langsung pucat, dan dia bilang kamu dipecat karena mencuri dan ayah bayimu adalah pria yang sudah menikah. Kaki Laras Prameswari terasa lemas. Baskara Wijaya, itu benar? Tanya Laras Prameswari pelan sambil melirik Rizky Wijaya yang mendengarkan dengan mata membesar. Rizky Wijaya, masuk dulu ke dalam sebentar. Ya? Tapi, pergi dulu. Sayang, tante menyusul. Setelah anak itu pergi, Laras Prameswari menoleh kembali. Sebagian itu benar? Jantung Baskara Wijaya seperti berhenti. Sebagian yang mana? Memang aku dipecat dari pekerjaan sebelumnya, tapi bukan karena mencuri. Lalu kenapa? Laras Prameswari menarik napas dalam. Majikanku menuduh aku mencuri cincin, padahal itu tidak benar. Kenapa dia menuduhmu? Karena dia tahu suaminya sering bercerita padaku tentang masalah rumah tangga mereka. Dia pikir aku mencoba menggoda suaminya. Apakah kamu melakukannya? Tentu tidak. Aku hanya mendengarkan ketika dia butuh bicara. Tidak pernah ada apa-apa di antara kami. Baskara Wijaya menatapnya mencoba mencari kebohongan. Lalu tentang ayah dari bayimu? Laras Prameswari menunduk malu. Apakah benar dia sudah menikah? Pertanyaan itu terasa seperti pukulan bagi Baskara Wijaya. Kamu tahu itu? Aku tidak tahu saat kami mulai dekat. Aku baru tahu setelah aku hamil. Lalu? Dia bilang tidak akan pernah mengakui anak ini. Dan kalau aku bicara pada istrinya, dia akan menyangkal semuanya. Jadi itu sebabnya kamu sendirian. Iya? Baskara Wijaya terdiam lama mencerna semuanya. Kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Karena aku tahu kamu tidak akan mempekerjakanku kalau tahu semuanya. Kamu berbohong padaku? Aku hanya menyembunyikan sebagian. Itu sama saja. Laras Prameswari mulai menangis. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Aku tidak punya siapa-siapa. Kamu membuatku percaya bahwa kamu ditinggalkan begitu saja. Aku tidak bilang dia sudah menikah karena aku tahu kamu akan menghakimi aku. Aku tidak akan menghakimi. Aku akan mencoba mengerti. Benarkah? Baskara Wijaya terdiam karena dalam hatinya ia tahu mungkin ia akan berpikir dua kali jika tahu semuanya sejak awal. Aku tidak tahu. Berarti aku benar tidak mengatakan semuanya. Kamu tidak benar karena tidak jujur. Laras Prameswari menjauh. Kalau kamu ingin aku pergi, aku akan pergi. Apakah itu yang kamu inginkan? Aku ingin tetap di sini. Tapi bukan untuk dihakimi setiap hari. Baskara Wijaya mengusap wajahnya dengan bingung. Aku hanya butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Pikirkan saja. Tapi jangan menghukumku karena masa laluku. Ini bukan hukuman, ini kekecewaan. Kecewa karena apa? Karena aku tidak sempurna. Karena kamu tidak jujur. Aku tidak berbohong tentang hal yang penting. Apa maksudmu? Aku tidak berbohong tentang mencintaimu. Aku tidak berbohong tentang menyayangi Rizky Wijaya. Aku tidak berbohong tentang ingin menjadi keluarga. Baskara Wijaya menatap matanya dan melihat kejujuran di sana. Bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong sekarang? Karena kamu sudah mengenalku. Kamu tahu hatiku. Saat itu Rizky Wijaya berlari keluar ke taman. Tante Laras Prameswari, kenapa tante menangis? Laras Prameswari cepat menghapus air mata. Tidak apa-apa. Sayang, ayah membuat tante menangis? Pertanyaan polos itu membuat Baskara Wijaya canggung. Tidak, nak, kami hanya bicara. Kalau bicara sampai menangis itu berarti bertengkar, kata Rizky Wijaya dengan polos namun tajam, membuat keduanya terdiam. Laras Prameswari berlutut di hadapannya. Kadang orang dewasa memang bertengkar, tapi itu tidak berarti mereka tidak saling mencintai. Kalian saling mencintai? Laras Prameswari menatap Baskara Wijaya menunggu jawabannya. Iya, jawabnya setelah ragu, kami saling mencintai. Kalau begitu kenapa bertengkar? Karena aku melakukan beberapa kesalahan dan ayah sedang kecewa. Kesalahan apa? Kesalahan yang tidak perlu kamu khawatirkan. Rizky Wijaya memeluk Laras Prameswari. Semua orang pernah salah, ayah juga pernah salah. Iya, itu benar. Kalau kita saling mencintai,
Kita saling memaafkan, kan? Kata-kata itu seperti pelajaran yang menusuk hati Baskara Wijaya. Iya, nak, malam itu setelah Rizky Wijaya tidur, Baskara Wijaya mencari Laras Prameswari di kamarnya. Boleh aku masuk? Masuk saja. Ia melihat Laras Prameswari sedang merapikan barang-barangnya ke dalam koper. Kamu mau pergi? Mungkin itu yang terbaik. Aku tidak ingin kamu pergi, kata Baskara Wijaya pelan, tapi kamu sudah tidak percaya padaku lagi. Jawab Laras Prameswari. Baskara Wijaya duduk di sampingnya di tempat tidur. Dengarkan aku. Laras Prameswari berhenti merapikan koper dan menatapnya. Aku mendengarkan. Aku kecewa karena kamu tidak percaya padaku untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi aku mengerti kenapa kamu melakukan itu. Mengerti? Kamu putus asa. Sendirian, hamil, kamu melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Mata Laras Prameswari berkaca-kaca. Itu benar, dan aku tidak bisa menyalahkanmu. Tidak bisa? Tidak, karena kalau aku berada di posisimu mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Laras Prameswari langsung memeluknya sambil menangis. Maafkan aku, Baskara Wijaya. Sungguh aku minta maaf. Aku juga minta maaf. Maaf untuk apa? Karena aku membuatmu merasa dihakimi padahal aku seharusnya melindungimu. Mereka berpelukan lama, Baskara Wijaya. Ya? Tawaranmu kemarin masih berlaku? Tawaran apa? Pernikahan? Baskara Wijaya menatap matanya dengan serius. Masih? Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Tidak ada lagi kebohongan di antara kita. Aku janji. Dan aku janji tidak akan pernah menghakimimu karena masa lalu. Senyum kecil akhirnya muncul di wajah Laras Prameswari. Berarti kita sudah bertunangan? Kita sudah bertunangan? Mereka saling mencium dengan penuh perasaan. Namun tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tante Laras Prameswari. Suara Rizky Wijaya dari luar. Ada apa, sayang? Laras Prameswari membuka pintu. Aku mimpi buruk. Mimpi apa? Aku bermimpi tante pergi dan tidak kembali. Baskara Wijaya mengangkat anaknya ke dalam pelukan. Tante Laras Prameswari tidak akan pergi lagi. Janji? Janji? Dan ayah juga tidak akan pergi? Ayah juga tidak. Kalau begitu saat bayi tante lahir, kita akan jadi keluarga berempat. Rizky Wijaya tersenyum bahagia. Keluarga besar yang bahagia. Keesokan paginya Baskara Wijaya turun untuk sarapan dan menemukan Ratna Wijaya, Intan Maharani, dan Melati Anggraini sudah menunggu di ruang keluarga. Bu, kalian sedang apa di sini? Kami datang untuk menuntut keputusan, kata Ratna Wijaya serius. Keputusan apa? Kamu akan memecat pengasuh itu atau tidak? Baskara Wijaya duduk tenang. Aku tidak akan memecatnya, aku akan menikahinya. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Kamu sudah gila? Teriak Intan Maharani. Aku sedang jatuh cinta. Walaupun kamu tahu dia pernah berbohong, tanya Melati Anggraini. Aku tahu semuanya. Kamu akan menerima anak yang bukan milikmu? Ratna Wijaya mendekat. Aku akan menerimanya. Kamu akan menanggung wanita yang hamil dari pria yang sudah menikah? Aku akan? Kamu akan menghancurkan reputasimu demi wanita seperti itu? Dia bukan wanita seperti yang kalian pikirkan. Dia adalah wanita yang aku cintai. Ketiga wanita itu terlihat marah. Jadi kamu memilih dia daripada keluargamu? Tanya Intan Maharani. Aku memilih kebahagiaanku. Dan kalau keluargamu tidak menerima pernikahan ini? Baskara Wijaya menatap mereka satu persatu. Maka aku harus menerima bahwa kalian bukan lagi bagian dari hidupku. Wajah Ratna Wijaya langsung pucat. Kamu mengusir ibumu sendiri demi seorang pengasuh? Aku memilih siapa yang layak ada di hidupku. Dan itu adalah orang yang mendukungku. Baskara Wijaya, Melati Anggraini mencoba sekali lagi. Pikirkan Rizky Wijaya, pendidikan seperti apa yang akan dia dapatkan dari wanita tanpa kelas? Dia akan mendapatkan pendidikan yang paling penting, tentang cinta, kasih sayang, dan kerendahan hati, dan tentang status sosial. Dia akan belajar bahwa semua itu tidak penting jika dia memiliki keluarga yang mencintainya. Ketiga wanita itu akhirnya pergi dengan kecewa. Beberapa jam kemudian Laras Prameswari turun ke ruang keluarga dan melihat Baskara Wijaya sedang bekerja di depan komputer. Mereka sudah pergi? Sudah, dan tidak akan kembali. Aku tidak ingin kamu menjauh dari keluargamu karena aku. Aku tidak menjauh, aku hanya memilih prioritas. Kalau mereka tidak berubah, itu pilihan mereka. Laras Prameswari duduk di sampingnya. Kamu benar-benar yakin? Sangat yakin. Dan kalau orang lain berpikir buruk tentang kita?
Biarkan mereka berpikir apa saja. Saat itu Rizky Wijaya berlari masuk ruang keluarga dengan wajah penuh semangat. Ayah, Tante Laras Prameswari punya kabar baru. Kabar apa? Aku tadi bicara dengan bayi di perut Tante dan dia bergerak. Dia suka aku. Baskara Wijaya dan Laras Prameswari tertawa. Tentu saja dia suka kamu, kata Laras Prameswari. Kamu akan jadi kakak terbaik di dunia. Dan kamu akan jadi ibu terbaik, jawab Baskara Wijaya sambil tersenyum. Aku akan berusaha. Dan ayah akan jadi ayah terbaik. Aku juga akan berusaha. Rizky Wijaya langsung memeluk mereka berdua. Aku sayang keluarga kita. Kami juga sayang, jawab Baskara Wijaya sambil menatap Laras Prameswari. 2 bulan kemudian pada suatu sore hari Sabtu, Laras Prameswari merasakan kontraksi pertama. Baskara Wijaya, sepertinya sudah waktunya. Waktunya? Bayinya akan lahir. Baskara Wijaya panik, tapi masih 1 minggu lagi. Bayi tidak mengikuti jadwal. Rizky Wijaya, teriaknya, kita ke rumah sakit. Kenapa? Adikmu akan lahir. Rizky Wijaya langsung bersemangat. Hari ini? Iya, hari ini. Di rumah sakit Baskara Wijaya memegang tangan Laras Prameswari sepanjang proses persalinan. Kamu kuat? Bisiknya. Sakit sekali. Aku tahu, tapi sebentar lagi selesai. Setelah 6 jam perjuangan, bayi itu akhirnya lahir. Bayi perempuan, kata dokter. Laras Prameswari menangis haru saat melihat anaknya untuk pertama kali. Dia sempurna. Baskara Wijaya menatap penuh emosi. Bayi itu memiliki rambut gelap seperti ibunya dan mata besar yang penuh kehidupan. Namanya apa? Intan Maharani? Jawab Laras Prameswari. Untuk menghormati ibumu. Baskara Wijaya terkejut. Setelah semua yang terjadi, dia tetap ibumu. Mungkin ini bisa membuatnya menerima kita. 1 jam kemudian Rizky Wijaya datang ke rumah sakit bersama Bu Sri Wahyuni. Di mana adikku? Laras Prameswari menunjukkan bayi itu. Ini Intan Maharani. Rizky Wijaya terpukau. Kecil sekali. Iya, tapi dia akan cepat besar. Boleh aku menyentuhnya? Boleh. Rizky Wijaya menyentuh tangan kecil bayi itu dengan hati-hati. Halo, Intan Maharani. Aku kakakmu. Aku akan menjagamu selamanya. Seolah mengerti, bayi itu menggenggam jarinya. Ayah, lihat, dia suka aku. Baskara Wijaya tersenyum bangga. Tentu saja, kamu kakak yang hebat. Malam itu ketika Laras Prameswari dan Intan Maharani tidur, Baskara Wijaya berdiri memperhatikan mereka dengan penuh cinta. Bu Sri Wahyuni mendekat. Pak Baskara Wijaya, boleh saya bilang sesuatu? Tentu. Selama 20 tahun saya bekerja di keluarga ini, saya belum pernah melihat Bapak sebahagia ini. Itu benar, saya sangat bahagia. Dan Rizky Wijaya juga, dia berubah sejak Laras Prameswari datang. Berubah menjadi lebih baik. Laras Prameswari adalah berkah bagi kalian. Memang, dan bayi ini akan sangat dicintai. Baskara Wijaya tersenyum, dia juga akan menjadi anakku. Bapak akan mengadopsinya? Iya, dan dia akan memakai nama keluarga Wijaya, Intan Maharani Wijaya. Seminggu kemudian mereka kembali ke rumah yang sudah dihias dengan balon merah muda untuk menyambut bayi itu. Selamat datang di rumah, putri kecil, kata Baskara Wijaya sambil menggendongnya. Rizky Wijaya berlari di belakang mereka. Ayah, sekarang kita bisa mengadakan pesta pernikahan? Pesta apa? Bukankah ayah dan tante akan menikah? Baskara Wijaya menatap Laras Prameswari. Tentu, bagaimana kalau kita menjadi keluarga resmi? Aku sangat mau. Kalau begitu kita tentukan tanggalnya. Aku boleh membawa cincin? Tanya Rizky Wijaya dengan antusias. Tentu boleh. Dan Intan Maharani jadi apa? Dia masih terlalu kecil. Tapi dia akan jadi anak kita yang paling kecil di pernikahan. Rizky Wijaya memeluk mereka berdua. Ini akan jadi pernikahan paling indah. 3 bulan kemudian dalam sebuah upacara sederhana di taman rumah keluarga Wijaya, Baskara Wijaya dan Laras Prameswari menikah. Rizky Wijaya membawa cincin dengan setelan jas kecil berwarna biru tua. Sementara Intan Maharani tidur tenang di pelukan ibunya mengenakan gaun putih kecil. Baskara Wijaya. Apakah kamu menerima Laras Prameswari sebagai istrimu? Tanya penghulu. Aku menerima dengan seluruh cinta dalam hatiku. Laras Prameswari, apakah kamu menerima Baskara Wijaya sebagai suamimu? Aku menerima selamanya. Dan kalian, Rizky Wijaya dan Intan Maharani, apakah kalian mau menjadi saudara selamanya? Tanya penghulu dengan senyum hangat. Mau. Teriak Rizky Wijaya penuh semangat.
membuat semua orang tertawa. Kalau begitu, saya nyatakan kalian sebagai suami, istri, dan satu keluarga. Baskara Wijaya mencium Laras Prameswari dengan penuh cinta sementara Rizky Wijaya bertepuk tangan dan Intan Maharani tidur tenang di pelukan ibunya. Di hadapan mereka hanya ada beberapa orang. Para pekerja rumah dan teman-teman dekat yang benar-benar peduli, Ratna Wijaya, Intan Maharani, dan Melati Anggraini tidak hadir. Tetapi Baskara Wijaya tidak lagi peduli karena semua yang ia butuhkan ada di depannya. 6 bulan kemudian Intan Maharani tumbuh dengan cepat. Ia tertawa ceria kepada Rizky Wijaya yang memperlakukannya seperti putri kecil. Ayah, Intan Maharani bicara tadi? Dia masih terlalu kecil untuk bicara, jawab Baskara Wijaya sambil tertawa. Mendengar imajinasi anaknya, suatu sore ketika ia sedang bekerja di ruang kerjanya, teleponnya berdering. Baskara Wijaya, ini ibu. Bu? Boleh ibu datang? Baskara Wijaya ragu sejenak. Untuk apa? Untuk bertemu cucuku. Ia terkejut karena sudah 6 bulan tidak berbicara dengan Ratna Wijaya. Aku sudah banyak berpikir dan mungkin aku salah. Mungkin? Aku memang salah. Baskara Wijaya menatap keluar jendela dan melihat Laras Prameswari bermain dengan kedua anak di taman. Rizky Wijaya sedang mendorong ayunan bayi sementara Intan Maharani tertawa. Bu, ibu boleh datang, tapi ada syarat. Syarat apa? Ibu harus menghormati Laras Prameswari, menerima Intan Maharani sebagai cucu, dan tidak boleh membuat komentar menyakitkan. Baik, yakin? Ibu ingin mengenal keluarga ibu. 1 jam kemudian Ratna Wijaya tiba di rumah dengan wajah gugup. Baskara Wijaya menyambutnya di pintu. Bu, nak, mereka berpelukan singkat dengan suasana masih canggung. Di mana mereka? Di taman. Ratna Wijaya berjalan perlahan ke taman dan berhenti melihat pemandangan di depannya. Laras Prameswari duduk di rumput bermain dengan Intan Maharani yang merangkak di atas rumput. Sementara Rizky Wijaya membuat istana pasir di samping mereka. Lihat, Intan Maharani, itu neneknya Rizky Wijaya, kata Laras Prameswari. Bayi itu mengangkat kepala kecilnya dengan penasaran. Bu, Baskara Wijaya mendekat. Ini Laras Prameswari, istriku, Laras. Prameswari berdiri sambil menggendong bayi. Bu Ratna Wijaya, mereka saling menyapa dengan kaku. Dan ini Intan Maharani, cucu ibu. Ratna Wijaya menatap bayi itu dan merasakan sesuatu berubah di hatinya. Mata bayi itu besar dan penuh ekspresi seperti Rizky Wijaya saat kecil. Dia cantik sekali. Mau menggendongnya? Boleh. Laras Prameswari menyerahkan bayi itu dengan hati-hati. Halo, Intan Maharani, aku nenekmu. Bayi itu tersenyum tanpa gigi. Dia tersenyum padaku. Dia memang suka semua orang, kata Rizky Wijaya. Sama seperti Tante Laras Prameswari. Ratna Wijaya menatap Laras Prameswari. Dia terlihat sangat bahagia. Dia memang bahagia. Anak yang bahagia berasal dari keluarga yang bahagia. Kalimat itu terdengar seperti permintaan maaf terselubung. Itu benar, jawab Laras Prameswari lembut. Sepanjang sore Ratna Wijaya mengamati keluarga itu, melihat bagaimana Laras Prameswari merawat kedua anak dengan kasih sayang yang sama. Bagaimana Baskara Wijaya membantu dalam segala hal. Bagaimana Rizky Wijaya memperlakukan Intan Maharani seperti saudara kandung. Saat hendak pulang, ia meminta berbicara dengan Laras Prameswari secara pribadi. Boleh aku meminta sesuatu? Silakan. Maafkan aku sudah bersikap sangat buruk padamu. Laras Prameswari terkejut dengan kejujuran itu. Bu, tidak. Biarkan aku bicara. Aku hanya takut. Takut apa? Takut kehilangan anakku. Takut tidak lagi berarti baginya. Ibu akan selalu berarti bagi dia. Tapi sekarang dia punya kamu dan dia bahagia dengan cara yang tidak pernah aku berikan. Laras Prameswari memahami perasaan itu. Bu Ratna Wijaya, seorang ibu tidak pernah kehilangan tempat di hati anaknya. Dia hanya berbagi tempat itu. Kamu benar-benar percaya itu? Aku percaya. Dan aku ingin ibu menjadi bagian dari keluarga kami. Air mata mulai mengalir di wajah Ratna Wijaya. Kamu benar-benar memaafkanku? Aku memaafkan, dan aku ingin ibu menjadi nenek bagi kedua anakku. Kedua? Rizky Wijaya dan Intan Maharani. Bagi aku tidak ada perbedaan. Ratna Wijaya memeluk Laras Prameswari dengan haru. Terima kasih sudah merawat anakku dan cucuku, dan terima kasih sudah memberiku kesempatan. 2 tahun kemudian keluarga Wijaya telah benar-benar utuh dan bahagia. Intan Maharani sudah bisa berjalan dan mulai mengucapkan beberapa kata sederhana.
Sementara Rizky Wijaya sudah bersekolah dan dengan bangga selalu bercerita kepada semua orang bahwa ia memiliki adik perempuan yang sangat ia sayangi. Pada suatu sore hari Minggu mereka semua berkumpul di taman belakang ketika tiba-tiba Intan Maharani mencoba melangkah sendiri untuk pertama kalinya. "Ayah, lihat!" teriak Rizky Wijaya, "Dia berjalan." "Iya, dia berjalan." Laras Prameswari bertepuk tangan dengan gembira. Intan Maharani berjalan dengan langkah kecil yang goyah menuju Baskara Wijaya yang membuka kedua tangannya. "Sini, putri kecil." Bayi itu tertawa dan menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan ayahnya. "Ayah," katanya jelas untuk pertama kalinya, membuat mata Baskara Wijaya berkaca-kaca. "Dia memanggilku ayah, karena kamu memang ayahnya," jawab Laras Prameswari, dalam segala hal, ulang. Baskara Wijaya, Rizky Wijaya segera berlari dan memeluk mereka. Keempatnya saling berpelukan di bawah hangatnya matahari sore. "Laras Prameswari," bisik Baskara Wijaya, "terima kasih." "Untuk apa?" "Karena kamu sudah menyelamatkan hidupku." "Justru kamu dan Rizky Wijaya yang menyelamatkan hidupku. Berarti kita saling menyelamatkan." "Iya." Rizky Wijaya melepaskan pelukan lalu berkata, "Ayah, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu. Kalau ayah tidak memecat 9 pengasuh sebelumnya, apakah ayah akan bertemu Tante Laras Prameswari?" Baskara Wijaya tersenyum sambil berpikir sejenak. "Ayah tidak tahu, Nak. Berarti bagus ayah memecat mereka?" "Itu keputusan terbaik dalam hidup ayah." Laras Prameswari tersenyum hangat. "Pengasuh ke-10 adalah yang tepat. Pengasuh ke-10 adalah cinta dalam hidupku," tambah Baskara Wijaya. Intan Maharani mulai mengoceh seolah ingin ikut berbicara. "Dia bilang dia sayang kita," kata Rizky Wijaya dengan yakin. "Kamu tahu dari mana?" tanya Laras Prameswari. "Karena aku mengerti bahasa bayi." Semua tertawa. "Apalagi yang dia bilang?" "Dia bilang kita adalah keluarga paling bahagia di dunia." Baskara Wijaya melihat sekeliling, rumahnya, istrinya, anak-anaknya, hidupnya. "Dia benar, kita adalah keluarga paling bahagia di dunia, dan memang begitu adanya. Terkadang hal terbaik dalam hidup datang saat kita tidak menyangka." Baskara Wijaya mencari seorang pengasuh dan menemukan keluarga. Laras Prameswari mencari pekerjaan dan menemukan rumah. Rizky Wijaya membutuhkan perhatian dan menemukan cinta. Intan Maharani lahir dan menemukan 3 orang yang mencintainya tanpa syarat. Prasangka hampir menghancurkan kebahagiaan itu. Tetapi cinta terbukti lebih kuat, karena ketika seseorang menemukan keluarga sejatinya, tidak penting bagaimana keluarga itu terbentuk, yang penting adalah bahwa keluarga itu ada, dan keluarga Wijaya berdiri kuat, penuh cinta dan kebersamaan, membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal perbedaan kelas sosial, tidak peduli masa lalu, dan selalu menemukan jalan untuk menang. Tamat. Kamu suka cerita ini? Bagaimana menurutmu perubahan Baskara Wijaya? Apakah Laras Prameswari pantas mendapatkan keluarga ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar cerita keluarga drama.